Ini kita ngecek hasil eksperimen kita yang kemarin. Ini yang polinasi bunga vanili sebelum mekar. Nih. Sekarang udah hari ke 8, 9, hari ke 9. Ternyata hasilnya aman, bagus. Ini ya, yang ini. Sama dengan yang lain-lain yang dipolinasi ketika bunganya udah mekar. Ini yang lain mekar semua, baru kita polinasi, dan yang ini yang masih kuncup kita paksa untuk polinasi. Nih. Yang ada tandanya kita kupas dan kita buang di bagian pucuknya. Ini yang kita polinasi sebelum mekar. Udah 9 hari saya rasa aman, dan buahnya pun sama rata besar dengan yang ini yang kita polinasi setelah bunganya mekar. Ya, satu ya, satunya ini dan pucuknya nggak rontok. Ini malah yang udah mekar kita polinasi udah rontok nih bunganya. Ini aman tuh, sama besar. Nah, jadi saya rasa bisa kita pakai cara ini untuk mengurangi waktu polinasi. Misalkan pagi mekar ada 1 atau 2 bunga mekar dalam satu tandan, terus ada yang seperti ini dan ini bisa kita paksa untuk polinasi. Jadi besok udah nggak mekar. Jadi misalkan hari ini kita pagi polinasi nih, sehari polinasi yang udah mekar dan yang hampir mekar seperti ini, besok pasti libur, 1 hari libur nggak polinasi. Dan ini mati tuh ke atas. Ini akibat jamur. Ini efek dari kemarin nggak kerawat selama setahun lebih ya, udah menjadi belukar kebun ini, dan banyak penyakit seperti ini di lahan kita ini. Ini akan kita perbaiki lagi kebun. Cuma dari kemarin mau memperbaiki masih belum sempet, waktunya yang belum sempet. Ini sebenarnya matinya udah dari 2 mingguan. Terus dia menjalar nih, menjalar terus. Ini kalau nggak langsung kita potong, dia akan menjalar terus. Panjang batang ini akan menjalar terus. Tuh, nih, dia terus menjalar sepanjang batang itu dan akan mati batangnya. Oke, kita bukan untuk bahas itu, tapi bahas untuk hasil percobaan kita untuk polinasinya. Ini yang ke 1. Ini tadi yang pertama itu yang polinasi kedua, dan kita lihat lagi di polinasi satunya yang menggunakan serbuk dari bunga di sampingnya, bukan serbuk dari buah yang itu. Ini ya, nih, ini yang kita polinasi dari serbuk bunga lain yang ada di bawahnya. Jadi waktu itu yang mekar yang mekar 1 ini mekar duluan, dan yang di bawahnya di atasnya ini ada 1 lagi yang masih kuncup. Yang kemarin di video sebelumnya ada yang serbuknya ganda, dan itu saya potong, nggak saya polinasi, lalu serbuknya saya gunakan untuk polinasi yang buah ini ya, ini polinasi yang belum mekar. Jadi saya rasa aman, cara ini aman, bisa digunakan. Saya jamin bisa digunakan dan bisa bagus hasilnya seperti yang sudah mekar. Sama bagus. Jadi yang terlalu sibuk atau banyak kerjaan, biar nggak setiap hari terganggu atau setiap hari melakukan polinasi, bisa menggunakan cara seperti yang ini. Kita polinasi yang belum mekar ya. Oke, kita langsung ke hasil percobaan berikutnya. Percobaan berikutnya yaitu polinasi menggunakan serbuk dari jenis bunga lain, yaitu serbuk dari buah atau bunga naga. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa.
Oke, di sini. Ini di sini. Di sini hasil dari percobaan kita ada 2 nih. Kalau yang ini memang nggak dipolinasi kemarin, sengaja karena udah terlalu banyak bunga, kan ada 2 yang nggak kita polinasi. Ini sama ini. Dan yang kita polinasi ini sama ini. Ini 2 ini kita polinasi menggunakan bunga dari buah naga atau serbuk dari buah naga. Bunganya ya, bukan buahnya. Nah, namanya buah naga, tapi kita ambil bunganya yang ada serbuknya. Nah, itu maksudnya. Nah, ini 2 ini kita polinasi menggunakan serbuk dari buah naga, tapi ternyata gagal. Jadi memang dia nggak bisa kita polinasi dengan serbuk bunga lain, hanya khusus dengan vanili. Misalkan yang satu ini kita polinasi menggunakan serbuk yang ada di tandan itu, serbuknya kita pindah ke sini, serbuknya dari tandan sana kita pindah ke sini, ke buah yang ini, ke bunga yang ini, itu jadi. Selama itu masih menggunakan serbuk dari bunga atau dari buah vanili. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada yang pernah mencoba atau belum, dari misalkan dari bunga jenis lain selain bunga naga. Ada yang udah pernah mencoba atau belum untuk kita polinasi ke vanili? Itu belum pernah saya dengar juga. Atau mungkin karena di sini masih banyak bunga, bisa juga kita coba nanti menggunakan serbuk bunga lain. Kita cari serbuk bunga lain, nanti kita polinasi atau kita taruh di bunga dari vanili yang masih ada atau masih tersisa di kebun kita nanti hasilnya seperti apa. Tapi kalau untuk buah naga saya pastikan gagal dan tidak mau jadi buah atau rontok. Tuh untuk hasil yang di buah naga, dia nggak jadi. Jadi jangan takut mencoba hal-hal yang dianggap orang itu mungkin terlalu gila atau mungkin nggak wajar. Itu perlu kita coba biar kita tuh tahu hasilnya. Jangan takut dibilang orang gila, namanya percobaan itu wajar mencoba. Kalau yang bilang orang gila coba-coba hal yang nggak wajar, tanya dulu orangnya itu kira-kira dia udah pernah mencoba belum, kok kita dibilang gila kalau kita mau melakukan percobaan. Kalau dia udah bisa menjelaskan, udah bisa memastikan nggak bisa, wajar kalau dia bilang kita gila. Tapi saya merasa waras, jadi saya coba untuk melakukan hal-hal percobaan seperti ini. Saya rasa wajar dan saya rasa nggak ada masalah. Ya inilah hasilnya. Percobaan kita polinasi menggunakan buah naga itu gagal ya, gagal nih. Dan ini untuk mekar besok pagi bisa dipolinasi sekarang. Ini 2, mau dipaksa sekarang juga bisa kalau ada serbuknya. Oke, cukup sekian untuk hasil percobaan kita. Yang satu berhasil, saya pastikan. Yang menggunakan metode kuncup atau masih kuncup kita polinasi, saya pastikan itu bisa dan pastikan itu berhasil dan bisa digunakan, bagus digunakan. Dan yang menggunakan serbuk lain gagal total, gatot ini.